wabarakatuh. Kemarin kita sudah belajar tentang ukuran pemusatan data. Hari ini kita akan masuk ke materi kedua, yakni ukuran penyebaran data. Apa sih penyebaran data itu apa aja? Yang pertama, ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai data dengan nilai pusatnya. Biasanya diistilahkan ada yang pertama adalah jangkauan atau range. Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Jangkauan dapat dihitung dengan rumus waktu kalian bikin tabel kemarin kan ada R maksimal dikurangi dengan X minimal. Ini misalnya contoh, ada data 110, 6, 8, 2, 4, maka untuk mencari jangkauannya hanya kita cari nilai X maksimal dikurangi dengan X minimal. X maksimalnya adalah 10 dan X minimalnya adalah 2, maka 10 kurang 2 nilainya adalah 8. Kemudian simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah sekumpulan bilangan, adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak dari simpangan-simpangannya. Bagaimana rumusnya? Data tunggal. Kalau di simpangan rata-rata menggunakan data tunggal, maka rumusnya adalah sigma X dikurang X mean dibagi dengan N. X itu adalah yang nilai datanya, mean, maka langkah pertama untuk mencari simpangan data kita adalah mencari mean dulu. Nilai ulangan matematika dari 6 siswa 750 adalah 756, tentukan simpangan rata-ratanya. Berarti kita cari dulu mean. Mean 7 ditambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 8 tambah 7 kemudian dibagi dengan 6, maka nilainya adalah 6. Kemudian mencari simpangan rata-rata tadi kan adalah X dikurang X mean. X-nya adalah 7, kemudian dikurang dengan meannya 6. Kemudian X-nya adalah 5 dikurang dengan meannya 6. Kemudian 6 dikurang meannya 6. 3 dikurang 6. 8 dikurang 6 meannya kan. Kemudian 7 dikurang 6 baru dibagi dengan banyak data adalah 6. Maka 8 dibagi 6 didapat 1,33. Sekarang kita masuk ke data berbobot atau data berkelompok untuk simpangan rata-rata, maka rumusnya adalah sigma fx min x mean per sigma x. Sigma itu adalah jumlah, x-nya data KI, ini titik tengah. Nah, sama kayak kita mencari data berkelompok, maka kita cari dulu mean. Mean itu kan kita cari dulu nilai tengah. Ini x, kemarin nilai tengah sudah bisa, ya ini boleh ditambah 3 ditambah 5 dibagi 2, 8 bagi 2 nilainya 4, atau kalau ibu mikirnya 5 dikurang 3 maka dapat 2, 2 dibagi 2 maka nilainya 1, maka semua akan ibu tambahkan 1. Jadi 3 tambah 1 4, 6 tambah 1 7, 9 tambah 1 10 dan seterusnya. Baru dikalikan kan kita mencari nilai mean, 2 kali 4 8, kemudian 4 kali 7. Nah, baru ditotalkan, maka nilai mean itu didapatkan sigma fx dibagi sigma f, berarti 194 dibagi dengan 20, maka didapat 9,7. Baru x dikurangi x mean. Jadi x-nya adalah 4 dikurang 9,7, maka nilainya adalah negatif 5,7, tapi karena dia dalam tanda mutlak maka dia tidak bisa negatif, tapi dia jadi positif sama. Kemudian 7 dikurang 9,7 min 2,7 karena mutlak maka dia jadi positif. Nah, setelah itu kita hitung dan seterusnya. Kemudian baru dikalikan X min X mean ini dikalikanlah dengan frekuensi 5,7 dikalikan 2 didapat 11,4. Kemudian 2,7 dikalikan 4 didapat 10,8. Baru kita hitung. Jadi 44,4 ini dibagi lagi dengan frekuensi sigma F min X mean sama dengan sigma F. Nah, didapat 2,2. Simpangan standar atau deviasi. Simpangan standar atau S dari sekumpulan bilangan adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat. Nah, dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar-akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Kalau data tunggal sama kayak tadi simpangan rata-rata, tapi dia pakai akar. Nyarinya pun sama aja. Atau boleh kalian dengan cara yang ini, sigma x kuadrat pakai x. Kalau ini dia nggak pakai mean, dia langsung x aja dikuadratkan. Baru kalau ini kan pakai kita cari mean. Terserah kalian mau pakai yang mana, rumusnya sama aja. Tentukan simpangan baku dari data di atas. Nah, ini kita cari dulu, kalau dia cari dulu mean, ya kan? Nah, maka x min x mean, maka 2 ini kan datanya dikurangi meannya 3, negatif 3. Nah, kalau ini kan dia nggak pakai mutlak.
Kalau yang tadi dia pakai mutlak. Baru kita dapat X min X mayan-nya dikuadratkan, min 3 kuadrat 9, min 2 kuadrat 4, 0, 3 kuadrat 9, dan seterusnya. Maka kita ambil, ditarik akar sigma X min X mayan kuadrat per N. Maka akar 26, selanjutnya data berbobot atau berkelompok, rumusnya adalah akar dari sigma F dikali X min X mayan kuadrat dibagi sigma F, atau dia pakai yang sigma Fx kuadrat dikurang sigma F per sigma X kuadrat. Itu contohnya. Ini tentukan standar deviasi dari data berikut. Dari data berikut, maka datanya sama kayak tadi. Kalau ini dia pakai X, maka kita kalikan dulu X kuadratnya, kita baru dikalikan X kuadrat. Jadi ini baru dikalikan ini, ada aja petunjuknya. Kemudian kita jumlah, dapat 2042, nanti dibagi dengan, nah ini kalau ini dia pakai X kuadrat, nah maka dia pakai dibagi dengan sigma F. Jadi ini dapat dibaginya ini, kemudian ini dapat dibaginya dengan ini dikurang. Itu pakai cara yang kedua. Mau pakai cara yang pertama pun sama, maka didapat akar 8,01 sama dengan 2,83. Selanjutnya variansi dan standar deviasi sampel. Variansi yang pakai data tunggal yang ini S kuadrat sama dengan sigma X min X mayan kuadrat per N kurang 1. Kalau standar deviasinya adalah S sama dengan S kuadrat yang ini ditarik akar. Contoh kasus sampelnya yang ini. Nah, ini X min X mayan, kemudian dia kuadratkan. Nah, nanti hasil dari yang kuadrat ini baru dibagi dengan N dikurang 1. N-nya kan ada 10, dikurang 1 berarti ada 9, maka ketemu S kuadrat, baru ditarik akar. Kalau standar deviasinya S sama dengan akar dari ini, akar dari 91588,4, maka didapat 302,63. Intinya statistik rumus dan harus teliti dalam menghitung. Nah, ini kalau berkelompok ini sama sigma F dikalikan X min. Kalau berkelompok hanya ditambahkan adalah frekuensi, bisa tetap sama. Nah, ini contoh kasusnya. Nah, ini dari titik tengah dulu kan kalau dicari. Kemudian X min X mayan kuadrat, baru F X min X mayan kuadrat. Kemudian jumlah dari ini nanti dibagi dengan frekuensi. Nah, ini kalau dia ini pakai cara yang pertama, F min sigma F X min X mayan per N kurang 1 dapat 49, 6194,88 dibagi 49, dapatnya ini. Kemudian kalau ke standar deviasi hasil dari ini baru kita akarkan. Kemudian ukuran penyebaran data untuk kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama dengan setelah bilangan-bilangan itu diurutkan. Nah, kalau dalam garis bilangan kan, kalau kita bikin garis bilangan, maka kita cari dulu nilai tengah itu sebagai Q2, baru kita cari lagi nanti dari sini ke sini tengahnya lagi, nah kita dapat Q1, dari sini kita cari lagi nilai tengah dapat Q3. Menentukan nilai kuartil data tunggal itu rumusnya adalah data ke I. Misalnya kalau ke 1 berarti I-nya adalah 1. Kalau 2 berarti I-nya adalah 2. Kalau 3 berarti I-nya adalah 3. Maka I N plus 1 per 4. Ini contohnya, tidak pendataan. Yang pertama kita urutkan dulu. Nah, kita urutkan, data diurutkan. Ada 12. Kemudian I berarti tadi 1. 12 tambah 1 dibagi 4. Maka didapat adalah data ke 3/4 kuartil. Misalnya nih datanya kan kayak tadi tuh, maka kalau kita cari lagi 1, maka data ke-nya adalah I-nya adalah 1, 12 tambah 1 bagi 4 nilainya adalah 13, 1/4. Maka kita ambil berarti adalah data ketiga ditambah 1/4 dari data, karena 1/4 dari data ketiga berarti kan keempat dikurangi data ketiga. Maka data ketiganya itu adalah 1, 2, 3 berarti adalah 1 ditambah 1/4 data keempat, 1/4 data keempat, 2 dikurang 1, maka didapat 1 kali 1/4 berarti 1/4. Nilai Q2 sama kita cari, berarti adalah data ke I-nya adalah berarti adalah 2, 12 ditambah 1 bagi 4, dan adalah 6, 1/2. Berarti kita ambil adalah data ke-6
bukan yang si 6, bukan, tapi data ke-6 ditambah setengah data ke setelahnya, berarti 7 dikurangi dengan data ke-6. Data ke-6 berapa? Data ke-6 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah si 3 ini tadi kita ketemu daerah sini ya. Ke-6 adalah 3 ditambahkan setengah dari data ke-7 berapa? Juga adalah 3 dikurangi 3 dikurangi data ke-6 adalah juga 3. Maka ini 0, maka nilainya adalah 3. Kalau Q3 Bu, gimana? Sama. Berarti adalah data ke-3 12 ditambah 1 dibagi 4. Berarti berapa? 12 tambah 1 13 kali 3 adalah 39/4. 39/4 berarti adalah 36, berarti 9 3/4. Berarti dia adalah data ke-9 ditambah tambah data ke-3/4. 3/4 berarti 3/4 dari data ke-9, berarti ke-10 ya, dikurang dengan data ke-9. Berarti data ke-9 berapa? Tadi sini ya, letak Q2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti di sini kan data 9 ini ya, 9 10. Berarti 4 ditambah 3/4, 4 dikurang 4, maka nilainya adalah 4. Berarti kan di sini letak Q3-nya. Nah, letak Q2 kan daerah sini. Nah, inilah yang maksudnya dengan kuartil. Kita masuk ke jangkauan semi kuartil atau simpangan kuartil. Didefinisikan sebagai berikut. QD sama dengan setengah dari Q3 dikurang Q1. Jadi kita cari dulu Q3, cari dulu Q1, baru dibagi 2. Itu kalau soalnya adalah mencari jangkauan semi interkuartil. Contohnya ini kalau data berkelompok Q, ini QI sama dengan B ditambahkan P 1/4 N dikurang F dibagi dengan F. B itu adalah tepi bawah kelas QI, kemudian P-nya adalah panjang kelas, 1/4 N-nya tetap dikurang 1/4 N ini berlaku jika dia adalah Q1. Kalau Q2 maka dia menjadi 2/4 N. Q3 maka dia menjadi adalah 3/4 N. Ini I/4 N sebenarnya ya. Jadi kalau 1 tadi jadi 1, kalau 2 jadi 2, kemudian ini kalau 3 berarti dia jadi 3. F-nya adalah jumlah frekuensi sebelum kelas QI, sedangkan F-nya adalah frekuensi kelas QI. Nah, kita lihat contohnya. Tentukan simpangan kuartil dari data. Ini datanya. Nah, ini ada 40 datanya, frekuensinya kita ambil. Untuk menentukan Q1 kita perlu mencari tadi 1/4 dari 40 data. Kalau Q1 ya berarti 1/4 dari 40 dia adalah sama dengan 10 kan. Jadi 10 data. Jadi Q1 itu terletak pada kelas interval ketiga. Kita cari yang datanya masuk ke data 10. Tadi kita lihat. Ini. Berarti kan ini tadi kita lihat 3 tambah 6. Nah, ini kan 9 masih belum masuk, berarti di sini kan di data yang ke-10 tadi. Nah, ini B-nya berarti adalah data yang ke-10 tadi, kita ambil ini. Kita ambil yang ini tadian data yang ke-10. Nah, berarti dia dikurang 0,5, berarti dia adalah 54,5. Didapatkan 54,5. Nah, panjang kelasnya sama, tadi kita mengurang batas atas mengurangi batas bawah ditambah 1. Kemudian F-nya adalah 9. F frekuensi sebelum tadi kan 3 ditambah 6 9. F-nya adalah 10. Nah, lalu kita hitung. Nah, tambah 5 panjang kelasnya dikurang 1 dikalikan 40. Kan 1/4 N dibagi 4 dikurang 9 bagi 10. Ketemu nilainya adalah 55. Untuk menentukan Q3 maka kita memerlukan, kalau Q3 adalah dia 3/4. 3/4 kali 40 data dia nilainya adalah berarti 30. Jadi hitung yang frekuensinya yang masuk 30, bukan data yang ke-30, tetapi frekuensinya yang masuk ke 30.
Maka dia terletak pada kelas interval keempat. Dengan B-nya kita balik ke sini. Nah, ini 3 tambah 6 9, 9 tambah 10. Kita lihat di sini. Ini. Nah, 3 tambah 6 9 tambah 10 19 tambah 12 dia adalah berapa tadi? 19 tambah 12 dia adalah 31, berarti kan masuknya di daerah sini kan. Kelas interval keempat 1 2 3 4 berarti di 60. Berarti batas bawahnya 60, berarti dia adalah 59,5. Kita lihat. Jadi kita ambil 59,5. Nah, ini ditambahkan 5-nya tetap 3/40 dikurang 4 dikurang F-nya itu adalah frekuensi sebelum kelas mediannya. Sebelum kelas Q kuartil ketiga. Yang ini F12 adalah frekuensi kelas kuartil ketiga. Baru kita hitung, ketemu nilainya 64,08. Nah, jadi kalau kita mencari jangkauan semi kuartil atau simpangan kuartil, maka tadi Q3 dikurang dengan Q1, maka tadi 64,08 dikurang dengan 55, kemudian baru dibagi dengan 2. Nah, didapatkan 4,54. Sekarang persentil. Persentil dari sekumpulan bilangan adalah nilai yang membagi kelompok persen, berarti dia dalam bentuk 100 bagian yang sama bagi banyakkan setelah bilangan tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Ini rumusnya sama. Hampir sama seperti QI, kuartil, tapi dia dalam pernya itu per 100. IN plus 1 bagi 100. Ini contohnya dicari P20 dan P70. Maka kita menjawabnya adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, datanya berarti dia muncul. Nah, ini data ke-20, kemudian adalah 10 ditambah 1. Kan N-nya ada 10 tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N-nya kan ada 1 dibagi dengan 100. Berarti didapatkan adalah data kedua 1/5. Sama seperti kita nyari Q kuartil tadi, tapi dia pernya aja yang 100 bedanya. Berarti data kedua 1/5 dikali 23, berarti dihitung dikalikan dengan data ketiga dikurang data kedua. Jadi 4 1/5 didapatkan adalah 4 1/5. Sekarang dia, nah ini kalau 70 tadi sama aja. Nah, data ke-7 berarti 7/10. Berarti kita ambil data ke-8 dan data ke-7 dari 7/10. Berarti 8 kalau 7 1 kalau 7/10 tetap berarti dia adalah 7/10 kalau persentil. Kemudian kalau data kelompok, nah kalau data berkelompok sama aja rumusnya, hampir sama dengan kuartil, bedanya dia hanya per di sininya adalah per 100. Nah, ini jangkauannya P90 dikurangi dengan, ini kalau jangkauan persentilnya adalah P90 dikurangi P10. Jadi kalau kita mau mencari jangkauan persentil, maka kita cari dulu persentil ke-90 dikurangi nanti dengan persentil ke-10. Nah, ini rumusnya kita ambil. Untuk menentukan ini kan berarti dia P10-nya kita cari 10/100 dikalikan 50 data didapatkan 5 data. Artinya P10 terletak pada kelas interval pertama. B sama dengan 49,5, ini kan data kelima kan, 5 data kan. P10 F0. Nah, ini sama kita hitung dibagi 7,14. Kita balik sini ya. Nah, ini 50,59. Nah, kita lihat di datanya tadi dia adalah data yang kelima data. Berarti dia adalah, nah ini berarti yang masuk di daerah yang nomor 7. Berarti di sini kan 50 dikurang 0,5 berarti dia adalah 49,5. Ditambah panjang kelasnya adalah 10. Ininya adalah 10 dikalikan 50, ya kan? Dibagi dengan 100, maka dikurang, karena dia di sini nilainya di atas paling pertama, berarti frekuensi sebelum kelas mediannya adalah, kelas persentilnya adalah 0. Nah, karena dia nggak ada di atasnya, tapi tetap kita anggap dia adalah 0. Nah, kayak ini nilainya kita ambil
49,5 tambah 7,4 didapat 56,64. Nah, selanjutnya kita ambil ini kalau yang P90 ini kan mencari jangkauan interkuartilnya. Nah, kita cari sama kayak tadi ngerjakannya, ketemu nilainya baru kita mencari jangkauan persentenya adalah P90 dikurangi dengan P10 didapat ini, berarti inilah nilai jangkauan